Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan pimpin kami dan pimpin kami sampai kesudahan ya Tuhan. Sebab kami adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak punya komitmen, manusia yang terlalu seringkali kami jatuh Tuhan. Pegang tangan kami dan firman Tuhan yang kami akan dengar boleh terus membawa, mengingatkan kami untuk tetap mau setia kepada Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan, biarlah Tuhanlah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 38. Kita merenungkan firman Tuhan dengan tema mengaku percaya tetapi tidak memiliki iman. Yohanes 11 ayat 38 ayat sampai 57. Mari kita sama-sama membacanya. 38. 1, 2, 3. Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya bertanya, mengapa saudara datang ke gereja hari ini? Mengapa? Ini pertanyaan karena ada orang yang menanyakan kepada saya beberapa hari yang lalu dengan semangatnya dia. Sebenarnya nggak tahu ya dengan alasan apa kenapa dia tanya itu. Dia tanya begini, Pak, kalau kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus, dan saya nggak mau ke gereja, saya diselamatkan apa tidak? Begitu. Dia bertanya begitu. Saya nggak tahu jawabnya bagaimana. Harusnya dia tahu jawabannya seperti apa, ya. Percaya itu ada banyak hal yang mengikutinya. Jadi bukan sekedar percaya dengan mulut lalu kemudian tidak ada yang mengikutinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita hari ini bergereja? Saudara mungkin akan berkata, karena saya adalah orang Kristen. Ya, setuju? Setuju dong ya. Apa artinya sebagai orang Kristen? Ya, sebagai orang Kristen adalah pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus berarti percaya dong sama Yesus. Ya pasti dong, ya. Itu menjadi sesuatu yang berelasi. Lalu setelah menjadi orang Kristen, apa yang terjadi? Ya melayani dong. Ini juga tepat dan benar, ya. Orang yang telah percaya lalu melayani, saudara yang terkasih, dalam fenomena ini sudah tepat dan benar. Namun mari kita masuk lebih dalam lagi mengenai inti daripada kekristenan. Kita tahu di beberapa gereja tradisional senang sekali kalau anak-anaknya dibaptis, ya, entah itu baptis anak, entah itu baptis dewasa. Mereka akan merayakan makan dengan sanak saudara, merayakan pembaptisan anak mereka.
Kemudian mereka bertumbuh secara jasmani, mereka juga secara lahiriah tampak baik, memiliki pengetahuan Alkitab dengan baik, mereka mengungkapkan ungkapan-ungkapan rohani dengan benar, namun sayangnya mereka tidak mengalami perubahan rohani. Hidup mereka tidak membuktikan. Josia, boleh? Oke, taruh ya. Jadi mereka tidak membuktikan ada perubahan. Kalaupun seakan-akan ada pertobatan, namun pertobatan itu tidak karena yang benar, tapi karena pertobatan itu karena ketakutan akan konsekuensi daripada dosa. Tidak perlu menjadi orang Kristen kalau saudara bertobat itu karena konsekuensi dosa. Orang yang di luar daripada kekristenan juga melakukannya. Mereka juga mau bertobat karena ada konsekuensi dosa, yaitu kalau mencuri paling tidak digebukin, ya. Kalau kemudian menipu paling tidak ditangkap. Itu konsekuensi dosa, ya. Dan itu semua sama. Bapak Ibu yang terkasih, maka kalau kita hari ini datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan bukan karena konsekuensi dosa, tapi karena kita adalah orang yang sudah ditebus hidupnya, yang lama menjadi baru. Sebab itu kita harus memastikan pertobatan yang sejati, bukan perubahan yang hanya karena ketakutan akan konsekuensi dosa. Tadi, misalnya kalau saudara mencuri, ya diketahui orang, mungkin saudara malu. Mengikuti pelayanan bukan karena kita mengasihi Tuhan, itu bisa saja. Namun karena kita takut Tuhan hukum kita. Kalau nggak melayani, nanti susah lo hidup lo. Ketakutan ya. Atau diomongin orang takut. Ini adalah pertobatan yang salah. Kita melayani karena Tuhan melayani lebih dulu, bukan? Amin. Kita mengasihi Tuhan bukan karena aku berinisiatif untuk mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang berinisiatif untuk mengasihi kita lebih dulu, kan? Ya. Karena sebuah respon kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka ingat saudara yang terkasih, kelahiran kembali ialah memandang keselamatan dari sisi Allah. Ini adalah penganugerahan hidup baru kepada jiwa yang spontan. Itu adalah anugerah Tuhan. Kapan tepatnya itu yang terjadi dalam hidup kita? Mungkin kita nggak sadari lahir baru itu. Tapi juga mungkin juga kita sadari tanggalnya, hari apa, momennya apa. Sebaliknya, pertobatan berarti memandang keselamatan dari perspektif kita, ya. Ini adalah sebuah proses dari keseluruhan karya anugerah Allah yang mencakup segenap kemampuan akal budi, emosi, dan kehendak. Jadi ketika kita dilahir barukan, maka ada respon yang harusnya tepat, yaitu pertobatan. Pertobatan apa? Akal budi, emosi, dan kehendak. Akal budi kita harus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekadar menyentuh emosi. Aduh, saya nangis loh karena berdosa. Iya, habis itu apa? Akal budi pun harus diperbaharui, dan kehendak pun harus diperbaharui. Nah, sekarang kita diberikan kemampuan bertanggung jawab meresponi dengan benar, dan kita hanya diberikan dua pilihan: selamat atau terhilang, Kristen sejati atau Kristen setengah. Kristen setengah, dan masalahnya adalah tidak ada kekristenan yang setengah. Itu mirip dengan setengah anak Tuhan, setengah anak setan. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang setengah di dalam kekristenan. Ada hanya Kristen sejati atau tidak sejati, atau Anda terhilang atau tidak terselamatkan, ya. Dan itulah sebabnya sebuah respon pertobatan adalah sesuatu yang mutlak di dalam kekristenan yang hakiki. Mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Namun permasalahannya, berapa banyak kita kalau ditanya hari ini, ya, berapa banyak dari jemaat yang tahu bahwa seandainya Anda, saudara, mati hari ini, lalu jawab saudara apa? Saya percaya bahwa saya masuk surga. Amin, puji Tuhan. Wow, keren ya. Tetapi juga pertanyaan yang kedua, berapa banyak jemaat yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Allah? Sekalipun saudara tidak mampu taat dengan sempurna, namun kalian benar-benar bertekad dalam hati untuk melakukannya. Gak banyak. Dan kita mulai meragukan, aku gak bisa melakukan kehendak itu. Ya, kita mungkin percaya, tetapi kita tidak mau melakukan kehendak daripada Tuhan. Sungguh kita memahami ajaran Alkitab menyatakan bahwa keselamatan sejati bukan hanya menjamin pengampunan bagi pemberontak,
tetapi juga menuntut ketaatan. Itu Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Bagi siapa? Bukan hanya sekedar bagi yang percaya, tapi bagi semua orang yang taat kepadanya. Taat kepadanya. Ya. Maka mungkinkah seorang yang tulus mengaku percaya pada Kristus namun tidak memiliki iman yang sejati? Ya, bisa saja. Ada sebuah kalimat yang membedakan apakah Kristus adalah juru selamat Anda tetapi bukan Tuhan Anda. Ada yang mengaku percaya kepada Kristus tetapi tidak benar-benar memiliki Kristus. Sangat menyedihkan bahwa pengakuan iman yang palsu kita banyak kita jumpai di mana? Bukan di jalanan, di gereja. Terlalu banyak iman yang palsu. Kebanyakan orang ini akan tampaknya tertarik kepada Injil, diskusi dan macam-macam, tapi tidak sampai melewati garis iman. Kita hanya sekedar percaya. Percaya yang mana? Percaya itu juga mengandung konten iman di dalamnya. Dan juga satu pertobatan. Nah, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa kematian dari Lazarus, ada yang menarik dan patut kita renungkan mengenai mengaku percaya tetapi tidak memiliki iman. Sebuah pepatah mengatakan, kalau saya melihat, maka saya percaya. Ya. Kalau saya melihat, maka saya percaya. Namun di dalam perjalanan spiritual itu belum tentu benar. Seorang berkata, tunjukkan pada saya kalau ada kesembuhan, dan aku akan percaya. Seorang yang dasarnya skeptik, kalaupun saudara telah melihat dengan mata kepala sendiri, mereka bisa saja tetap meragukan dan terus mencari penjelasan secara ilmiah dan sebagainya, dan melanjutkan ketidakpercayaan mereka. Jadi tidak serta-merta, langsung otomatis, kalau aku melihat lalu aku percaya. Maka firman Tuhan katakan, berbahagialah jika engkau tidak melihat, namun kamu percaya. Maka kalau kita percaya hari ini, bukan kita semata-mata karena kita telah melihat Tuhan. Memang ada orang-orang yang mendapatkan penglihatan, misalnya mimpi dan macam-macam secara khusus. Namun tidak semua orang mendapatkan pengalaman itu. Dan pengalaman itu tidak harus dijadikan doktrin dan harus semuanya mengalami penglihatan, melihat Tuhan. Kita diperlihatkan mujizat, mungkin kita percaya, tapi mungkin juga tidak. Tadi tidak semuanya mujizat itu membawa orang menjadi percaya. Tidak semuanya. Kita mesti memastikan bahwa setiap mujizat yang terjadi bukan sekedar fokus pada apa yang saya dapatkan, melainkan siapa yang dipermuliakan dan untuk apa. Jadi kalau kita katakan, saya mendapat luar biasa mujizat, lalu kita mendapatkan sesuatu, ya, tetapi bukan itu yang kemudian menjadi concern kita untuk mendapatkan sesuatu. Di dalam Yohanes 20 ayat 3, ketika Yesus melakukan beberapa mujizat, dan itu menunjukkan, dan orang melihat, tujuannya bukan karena kamu mendapatkan sesuatu, kesembuhan itu, bukan concern itu. Tetapi firman Tuhan katakan, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Kristus anak Allah, dan supaya kamu percaya bahwa kamu memperoleh hidup dalam namanya. Kita nggak serta-merta kemudian dapat mujizat, kemudian percaya pada Kristus. Terlalu banyak orang-orang yang memperoleh segala sesuatunya dari Tuhan, tapi tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukankah kita sering kali mendapatkan sesuatu, lalu apa yang terjadi? Tinggalkan Tuhan. Bukan. Tujuan kita mendapatkan sesuatu adalah bahwa engkau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan supaya kamu menjadi percaya, kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Tetapi apakah mereka seluruhnya yang melihat mujizat itu menjadi beriman kepada Yesus? Tidak. Mengapa? Karena penghalangnya adalah mereka lebih mencintai dosa. Setiap kita demikian. Kemudian kita juga melanjutkan terus dosa yang sama, bahkan dosa yang mungkin baru. Kita adalah manusia bebal yang tidak melihat kasih karunia dan meresponinya dengan tepat. Itu yang terjadi pada kita. Maka mari kita melihat peristiwa ini sewaktu Yesus bersama-sama murid-muridnya, ya, di dalam tadi ayat yang ke-1, ya, ayat 3 atau 1, ya, oke. Ia mendapatkan kabar bahwa orang yang dikasihinya Yesus, dikasihi Yesus, yaitu Lazarus, mengalami sakit parah. Kalau sekarang mungkin yang kita takutkan adalah kena COVID atau Omikron atau dan macam-macam, ya. Tapi ada kalimat yang dikatakan,
Lazarus adalah orang yang dikasihi Yesus. Orang yang dikasihi Yesus sakit, ya, mungkin agak sedikit mengerut. Yang dikasihi sakit, tapi itu kenyataan. Meskipun dia dikasihi, tapi sakit, dan sakitnya parah, ya. Dan secara nyata Yesus juga ingin menyatakan kemuliaannya, dan anak Allah juga dipermuliakan melalui sakit yang diderita oleh Lazarus. Yesus kemudian sengaja tinggal 2 hari, kalau Bapak Ibu baca keseluruhan perikop itu. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Singkat cerita, kemudian Lazarus mati, dan kemudian Yesus berkata dalam ayat 11, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Tuhan seakan mengatur peristiwa ini demi mereka. Demi mereka. Kok demi mereka? Untuk apa kesusahan itu? Untuk apa penderitaan? Untuk apa sakit penyakit? Untuk apa yang sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita? Untuk apa? Pertama adalah untuk kemuliaan Allah, dan yang kedua adalah supaya kamu belajar percaya. Supaya apa? Kamu belajar percaya. Saudara, apapun peristiwa dalam hidup kita, tak lain kalau Tuhan izinkan terjadi. Tujuannya pertama apa? Kemuliaan Allah dinyatakan, dan yang kedua apa? Supaya saya dan saudara dapat belajar percaya. Dan Yesus sengaja untuk tidak cepat-cepat datang ke sana, agar mereka yang telah mengusahakan segala sesuatu untuk kesembuhannya menjadi tahu bahwa mereka tidak berdaya lagi. Sengaja. Kalau cepat-cepat itu mungkin saja dianggap bahwa itu hanya kebetulan. Tapi sengaja untuk 2 hari tinggal dan tidak buru-buru datang ke tempat Lazarus. Sengaja supaya engkau tahu segala usahamu sia-sia. Segala usahamu kamu tahu bahwa engkau tidak berdaya. Dan ketika engkau menyerah dan sekarang kematian itu menjadi sesuatu yang nyata, tidak dapat dipungkiri, bahkan dikatakan sudah 4 hari, dan Marta berkata tubuhnya sudah membusuk. Sudah membusuk. Hal ini dilakukan agar tidak ada orang yang mengatakan sekali lagi kebetulan saja Lazarus hidup kembali. Tidak. Kalau 2 hari atau 1 hari mungkin ada yang mengatakan bahwa ada yang mati suri begitu ya. Wah, kebetulan lah, itu mah hanya kebetulan aja ya. Kan banyak tuh ada yang mati begitu ya. Jadi kemungkinan itu bukan karena Yesus, ya kebetulan. Tidak ada peristiwa yang kebetulan dalam hidup kita, bukan? Saudara, mungkin hari ini kita sedang merasakan sakit, bukan kebetulan. Saudara mungkin belum mendapatkan pasangan, bukan kebetulan. Saudara mungkin berada di tempat yang sulit, bukan kebetulan. Saudara mungkin hari ini tersesak oleh sesuatu, tidak kebetulan. Saudara mungkin sedang mengalami masalah demi masalah, tidak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan mengizinkan itu semua terjadi, mengapa? Mengapa? Dan untuk apa? Untuk apa? Agar saya dan saudara dapat mempermuliakan Tuhan dari masalah itu. Dan yang kedua adalah bahwa supaya aku dapat belajar percaya. Namun tidak sedikit orang Kristen kemudian tetap meragukan Yesus. Dan mungkin kita mirip dengan orang-orang yang berkata pada pasal 11 ayat 37. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Jadi mereka tahu bahwa kesanggupan seseorang hanya tahap dari sakit menjadi sembuh. Ya. Dari tidak punya uang menjadi punya uang. Itu hanya sampai tahap itu aja. Bisa sembuh, sakit, bisa sembuh. Namun kalau mati, siapa yang bisa menghidupkannya? Gak ada. Tidak ada daya dan kekuatan apapun seseorang yang dapat menghidupkan seseorang. Tidak ada. Sampai di situ Tuhan agar kamu tahu percaya. Iblis mungkin bisa memakai kuasanya, bukan menghidupkan. Iblis bisa pakai kuasanya untuk menyembuhkan. Maka ada banyak kesembuhan-kesembuhan yang mungkin saja bukan berasal dari Tuhan. Kesembuhan itu bisa dilakukan oleh setan. Kalau kita memiliki pergumulan ingin harta banyak, gak usah datang ke Yesus juga bisa. Bisa, ya, datang ke Gunung Kawi dan macam-macam. Bisa itu dilakukan. Tapi ini masalah tentang mati,
Datang ke siapa? Tidak bisa datang ke iblis. Karena iblis adalah pembunuh dari dulu. Marta tetap tidak percaya. Setelah Yesus bicara tentang kebangkitan, ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Dan Marta seakan memarahi Yesus, seandainya kamu di sini, coba enggak seperti ini, berantakan semua. Lazarus jadi mati. Harusnya cepat datang dong dari tadi. Tolong dong. Saya ingat sekali dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Kita bukankah sering juga ngomel, sama seperti Marta tadi ngomel. Seharusnya Tuhan tolong dong. Seharusnya Tuhan dari tadi sudah datang. Seharusnya Tuhan ini dan itu. You should have been here. Harusnya dari tadi Tuhan. Dari tadi. Jangan sampai gua harusnya udah nyolong baru kemudian Tuhan tolong. Harusnya datang Tuhan. Datang. Marah kita. Banyak ya peristiwa yang terjadi dalam kita. Kita merasa bahwa Tuhan seakan tidak peduli. Dan membiarkan berlama-lama. Kenapa lama begini? Sampai matikah saya? Kita ngomel. Sehingga jadi berantakan. Seperti ketika Abraham dijanjikan oleh Tuhan terlalu lama. Lalu kemudian Sarah mengambil keputusan. Ambil Hagar. Terlalu lama nunggu Tuhan. Aku ambil inisiatif. Aku ambil. Itu solusi daripadaku. Sudah mati ini. Sudah mati, sudah busuk. Bisa diapain? Kagak bisa diapa-apain. Kalau sakit yang bisa disembuhin. Tapi kalau mati ya sudah gak bisa diapa-apain. Maka hopeless bukan kita? Kehilangan harapan bukan? Gak ada lagi harapan. Nah ketika tidak ada harapan, Yesus datang. Dan ketika tidak ada harapan, maka Yesus kemudian memberikan harapan. Ketika tidak ada harapan yang seakan-akan kita, aduh aku tetap berdiri kokoh. Lalu kemudian kita tidak mampu lagi menyelesaikan masalah kita. Kita ambruk. Bahkan ada banyak yang orang-orang yang bunuh diri. Karena kita merasa kuat. Kita merasa hebat. Dan kadang-kadang Tuhan membiarkan, lakukan saja sesuai dengan kekuatanmu. Kamu merasa kuat? Lakukan saja. Kamu merasa kaya? Lakukan saja. Habiskan. Sampai kau tak berdaya kemudian datang kepada Tuhan. Dan Tuhan gampang memulihkan. Tuhan bukan Tuhan yang terlalu sadis sama kita. Bukan. Atau Tuhan terlalu gak punya kuasa untuk menolong kita. Bukan. Tuhan gampang sekali. Ayat 40. Jawab Yesus. Diingatkan. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, udah pernah dikatakan, sudah pernah diperdengarkan. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Di dalam bahasa Ibrani ini mengacu kepada kelayakan, reputasi, dan kehormatan Allah. Di dalam peristiwa di Gunung Sinai, Musa sekali lagi meminta Allah memperlihatkan kemuliaannya, kebaikannya, kegemilangannya. Yesus berkata, jika engkau percaya akan melihat kemuliaan Allah. Percaya menghasilkan melihat. Namun ironisnya, orang-orang yang melihat kejadian yang luar biasa ini tidak percaya. Karena hatinya bodoh dan gelap. Itu yang diungkapkan dalam Roma 1 ayat 21. Nah, jemaat yang terkasih, Yesus kemudian berkata, ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sekali lagi, kesembuhan bukan membuat tambah pengkhotbahnya populer dan tambah kaya, tetapi melainkan supaya mereka percaya. Ya. Dan sesudah berkata demikian, 43, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Saya ketika melihat bagian ini coba menafsirkan ya, mengapa tidak disebutkan orang yang atau Lazarus yang telah mati itu datang keluar,
tapi dikatakan orang yang telah mati. Orang yang telah mati itu. Yohanes 5 ayat 21, ini Yesus pernah juga mengatakan bahwa kebangkitan hidup itu adalah dapat dilakukan oleh Dia. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Yesus bukan hanya bicara tentang Lazarus, tapi orang-orang yang percaya padanya, Dia akan dapat menghidupkannya. Ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kubur akan mendengar suaranya. 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yesus membangkitkan Lazarus, dan kita dapat meyakini bahwa suatu hari nanti Tuhan akan menepati janjinya untuk membangkitkan semua orang mati, baik untuk hidup kekal maupun untuk penghakiman. Semua kita dibangkitkan, dihidupkan. Ada dua, mati untuk hidup kekal atau mati di dalam kekekalan, dalam penghukuman. Dan kematian Lazarus juga gambaran bahwa tubuh busuk, tubuh rusak, moral yang rusak, bau dalam hidup kita, atau bagian di dalam tubuh ini yang bau ini, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diperbaiki lagi, ya, kita akan mengatakan itu nggak mungkin dapat diselamatkan lagi, terlalu udah busuk, bau. Namun jikalau keselamatan datang dari kemauan manusia, itu benar, itu tidak bisa diperbaiki. Tubuh rusak ini tidak mungkin diperbaiki. Moral yang rusak ini tidak dapat diperbaiki. Hidup kita kadang-kadang juga merasa bahwa aku ini brengsek banget, terlalu kotor, terlalu banyak hal yang jahat dalam hidup kita, dan kita merasa bahwa Tuhan tidak mungkin memperbaiki hidup kita. Itu mungkin kalau itu berdasarkan kemauan kita, kemampuan kita. Itu mungkin. Lazarus adalah gambaran dari seorang yang terputus dari kehidupan dan rusak secara moral di hadirat Tuhan yang kudus. Dan sebagai orang yang mati, Lazarus itu tidak memiliki kekuatan untuk membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Dia tidak punya keinginan, aku mau hidup. Ya sudah mati, sudah mati. Dia tidak bisa apa-apa. Untuk sembuh pun dia tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi dari kematian, orang mati tidak punya kapasitas untuk hidup. Benar? Tidak bisa. Dia membutuhkan yang di luar dari dia, yang sumber hidup itu menghidupkannya. Dan itu datangnya hanya daripada Allah. Itu membutuhkan firman Yesus yang memberikan hidup untuk memanggil dia dari kematian kepada hidup. Maka dikatakan dengan suara keras, Yesus berkata, Lazarus, bangkitlah. Saudara mungkin akan bertanya, bukankah orang berdosa dapat memilih untuk percaya atau tidak? Ya, kita mengatakan bahwa saya kan bisa memilih mau percaya atau tidak sama Yesus. Alkitab jelas mengatakan bahwa orang berdosa harus memilih untuk percaya, dan bukan hanya sekedar percaya, melainkan bertindak mengimani bahwa Tuhan Yesus juru selamat dan menjadikan dia segala-galanya. Itu pilihan yang benar. Tetapi tidak seorang pun yang mati dalam dosa dapat memilih untuk percaya sampai Roh Allah membangkitkan mereka dari kematian. Kita tidak dapat memilih untuk hidup. Tidak. Kalau sudah mati, engkau tidak bisa apa-apa. Kamu tidak berdaya. Maka Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan dari darah, maksudnya adalah bukan hanya keturunan menjadi orang Kristen, dari keturunan Kristen, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, bukan karena aku menginginkan Tuhan, bukan, melainkan dari Allah. Itu dilahirkan baru. Kita seperti Lazarus yang mati tidak memiliki kemampuan untuk hidup baru. Maka 1 Petrus mengatakan ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara percaya? Amin. Itu baik. Namun jika kita tidak memiliki iman yang disertai tindakan nyata dengan melihat fakta bahwa Yesus adalah pencipta dan pemberi hidup
kehidupan fisik maupun hidup kekal. Dan saudara tidak berkuasa untuk menghidupkan diri ini, karena saudara sudah busuk, sudah bau, secara moral juga bau. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mampu untuk menghidupkan kita. Saudara seperti orang yang hidup mungkin saja hari ini, bergerak, namun bisa tanpa makna dan tanpa arah. Saudara mungkin menjadi orang-orang Kristen yang mirip zombie, yang nggak tahu mau lakukan apa. Zombie itu lakukan tanpa, pokoknya ya gereja-gereja. Terus kemudian oke, semuanya menyembah, nyanyi pujian, oke. Saudara nggak tahu maknanya apa. Saudara harus bertindak, kemudian kakal budi, segenap hati, emosi itu harus disentuh. Ya. Jadi kita percaya bukan hanya sekedar percaya, tapi mengimani Dia dengan seluruh akal budi, emosi, dan kehendak kita. Hal yang kedua, mereka melihat sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Mereka percaya kepadanya, namun tidak memiliki iman. Ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Dibuat Yesus dan percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Respon mereka adalah, apa yang harus kita buat setelah melihat mujizat? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa ada orang yang hanya percaya namun tidak melangkah maju mengimani Dia sebagai Tuhan dan menjadi Tuhan dalam seluruh hidupnya? Mengapa? Karena ada kepentingan yang masih harus diurus oleh mereka. Yohanes 11 ayat 48. Apabila kita membiarkan Dia, maka semua orang yang percaya padanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Imam besar itu bukan tidak percaya pada Yesus. Dia melihat banyak mujizat, namun ketakutan kehilangan zona nyaman. Seorang imam dapat gaji, seorang imam itu menghasilkan sesuatu. Ketakutan kehilangan fasilitas, ketakutan kehilangan fans, kehilangan identitas kita sebagai suku bangsa, dibandingkan kita tunduk dan mengimani dan bertindak sesuai dengan iman itu. Apa yang membuat kita tidak percaya? Apa yang membuat kita tidak maju dalam laju mengimani Tuhan dengan sejati? Karena kita takut kehilangan fasilitas. Karena kita takut kehilangan zona nyaman kita. Karena kita takut, waduh kalau kita main game kehilangan, kayaknya nggak nyaman. Enggak. Kadang-kadang kita ketakutan itu. Sebab itu ketidakpercayaan kita kepada Tuhan bukan karena kurang bukti, bukan karena Tuhan tidak memberikan banyak hal untuk kita, bukan itu juga. Bukan karena memang bejat hidup kita. Karena memang kita rindu hanya zona nyaman kita yang dipermuliakan. Ada banyak orang mereka melihat orang-orang yang disembuhkan. Mereka melihat orang yang lumpuh selama 38 tahun disembuhkan. Mereka tahu bahwa orang buta sejak lahir yang biasa mengemis di pintu gerbang bait Allah sekarang melihat dan Yesus menyembuhkannya. Sekarang Lazarus yang sudah mati berbau Tuhan bangkitkan. Tetapi mengapa kita tetap tidak percaya? Dan mereka tidak percaya masuk dalam iman sejati. Karena hati kita keras. Dan hati yang keras menihilkan bukti apapun. Kita nggak bisa minta bukti apapun dari Tuhan. Saudara percaya itu baik. Tetapi jika saudara tidak punya komitmen dengan Kristus, engkau bukan bagian dari anak-anaknya. Di sini ada kelompok yang seakan-akan mencari Yesus, namun tidak pernah punya komitmen juga dengan Dia. Ya, ada kelompok di ayat 55. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Ayat 56. Mereka mencari Yesus, keren ya. Dan sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Seakan-akan menantikan Yesus, tapi sebenarnya dia mau menonton bahwa ada keributan yang asik antara Yesus dengan imam-imam. Kelompok ini hanya senang jadi penonton. Mereka puas dengan festival keagamaan, sambil mereka mendiskusikan apakah Yesus akan muncul atau tidak
Dan apa yang terjadi? Jika dia muncul, apakah mereka akan membela Yesus? Tidak. Mereka secara terbuka memusuhi Yesus, tetapi mereka juga tidak berkomitmen apa-apa. Mereka juga orang yang akan menjauh daripada Tuhan. Mereka adalah pengunjung-pengunjung yang baik, pengunjung-pengunjung gereja yang baik, yang menjalani ritual lahiriah, tetapi mereka tidak bersedia untuk berdiri secara terbuka bahwa saya adalah murid Kristus. Saya berharap ini tidak menggambarkan diri kita. Saya berharap saudara tidak demikian. Saya berharap saudara tidak hanya memperlihatkan religius saudara di dalam gereja, tapi bagaimana tiap-tiap hari mengimani Yesus dan menjadikan dia juru selamat saudara. Saudara, apa yang saudara katakan ketika melihat mujizat? Apakah sama dengan apa yang dikatakan? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang saudara perbuat? Ketika Tuhan sudah menebus saudara, apa yang saudara katakan? Apa yang harus saya perbuat? Saya mau tanya kepada saudara. Kalau sudah jadi orang Kristen, jadi anak-anak Tuhan, pertanyaan yang sama. Apa yang harus saya perbuat? Apakah pertanyaan ini, apakah jawabannya sama? Yaitu hanya jadi penonton, kemudian mengkhianati Yesus, dan selingkuh akan Allah, selingkuh. Apa yang saudara perbuat ketika Allah dalam Kristus yang mati bagi saudara? Berkomitmen dengannya, atau saudara seperti banyak orang lain, cuek dengan segala yang penting adalah festival. Yang penting adalah hidup tanpa pernah punya komitmen. Yang penting adalah hidup ke gereja, hari Minggu cukup, mau di rumah ataupun di sini. Yang penting adalah memberikan persembahan. Yang penting adalah Anda saudara seperti kelompok tadi, hanya menginginkan keramaian, tapi tidak memiliki komitmen di hadapan Tuhan. Kalau kita pun berkomitmen, mari kita taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Saudara memiliki iman yang disertai ketaatan, atau hanya menjadi fans dia, atau hanya menjadi penonton? Saudara yang tahu, kiranya Tuhan yang menghakimi setiap kita, kiranya Tuhan yang menegur setiap kita, agar bukan hanya sekadar percaya, tetapi memiliki iman, ketaatan yang disertai dengan disiplin rohani yang baik, latihan rohani yang baik, dan komitmen di hadapannya. Mari kita berdoa. Tidak ada Kristen yang tidak sejati, yang ada hanya Kristen sejati. Kita punya pilihan hari ini, terhilang atau diselamatkan. Saudara sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah setiap kita meresponnya dengan benar. Kalaupun hari ini kita sedang bermasalah dengan banyak hal, Anda mungkin hari ini tidak punya uang, ada masalah-masalah keluarga, ada masalah-masalah yang menghingkit kita. Mengapa Tuhan tidak datang? Mengapa seakan-akan Tuhan diam? Agar kamu belajar percaya. Setiap kita belajar percaya. Setiap kita belajar mengimani Dia. Seluruh dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah saudara boleh berdoa di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Saudara, kalau mau diselamatkan, mari serius. Anugerah Tuhan memang gratis, anugerah Tuhan besar, tapi jangan sampai kita mempermainkan anugerah itu demi memuaskan dosa kita, demi kepentingan kita, dan tidak permuliakan nama Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Boleh mengingatkan kami, menegur kami Tuhan. Biarlah kami bukan sekedar percaya, tapi kami melangkah maju, memiliki iman yang benar. Memiliki iman yang benar adalah kami merelakan hati kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami belajar taat Tuhan, meskipun keadaan tidak baik. Tuhan, hari ini mungkin Tuhan melihat kami banyak masalah, mungkin himpitan, kami stres dengan segala macam Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Firman Tuhan katakan hari ini Tuhan, supaya kami dapat belajar percaya, supaya kami dapat belajar mengimani bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Karena mungkin selama ini kami ngotot dengan kekuatan kami ngotot dengan segala apa yang kami punya Tuhan. Tapi pada akhirnya biarlah kami yang busuk ini, yang sudah busuk ini,
secara moral ataupun kelakuan kami. Biarlah Tuhan bangkitkan, hidupkan kami kembali Tuhan. Dan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan. Mohon belas kasihan untuk setiap anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan dengan kerinduan hati. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang hanya nyaman di dalam gereja, tidak mau berinteraksi dengan satu yang lain, dan kami tidak terbentuk di dalamnya. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu kembali memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.